Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Untuk pengantar dari statistika pada perkuliahan kali ini, dalam pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengertian statistika. Di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pembahasan pengertian statistika. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan statistika gitu ya. Lalu jenis-jenis statistika itu ada apa aja dan bagaimana jenis-jenis data yang bisa kita lakukan analisa. Terus ada skala pengukuran, kemudian ada alat bantu belajar dan kemudian ada lagi alat bantu program statistika dengan komputer. Namun, untuk pengantar statistika, kita berfokus pada penggunaan secara manual ya, perhitungannya dibantu dengan alat bantu berupa kalkulator. Atau misalnya jika kesulitan nanti untuk data yang sifatnya banyak, teman-teman bisa dibantu dengan perhitungan melalui penggunaan Microsoft Excel saja. Gitu ya. Jadi untuk alat bantu program statistika dengan komputer kita tidak pelajari. Di sini yang pertama adalah kita akan membahas tentang definisi ya. Berarti definisi dari statistika berbeda dengan yang dikatakan dengan statistik. Kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari kita lebih familiar mendengar kata statistik gitu ya. Padahal statistika dan statistik adalah dua hal yang berbeda. Di mana yang pertama, statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif gitu ya. Jadi statistika ini merupakan sebuah ilmu dalam mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisa, dan mendefinisikan gitu ya. Menginterpretasikan itu mendefinisikan, menerjemahkan data yang telah kita peroleh menjadi sebuah informasi yang membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian, kalau statistik, di sini kata statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Contoh misalnya ketika kita berbicara tentang statistik penduduk, statistik kelahiran, statistik pendidikan, statistik produksi, dan statistik pertanian. Ya, nanti kita akan lihat di akhir sesi juga ada beberapa contoh yang berkaitan dengan statistik. Berarti kalau dikatakan statistika, kamu udah langsung paham ya. Statistika itu berkaitan dengan sebuah ilmu dalam pengumpulan data, penyajian, menganalisa, hingga menginterpretasikan data untuk membantu pengambilan keputusan. Namun kalau dikatakan statistik, statistik itu adalah kumpulan data, gitu ya, kumpulan data yang disajikan baik melalui tabel maupun diagram yang menggambarkan suatu kondisi tertentu. Nah, ketika kita bicara statistika dan statistik, di situ ada data gitu ya, ada kata-kata data. Sebenarnya data itu apa gitu ya? Secara definisi, data merupakan sekumpulan harga-harga atau pengamatan yang dicatat. Setiap besaran yang dapat memiliki sejumlah harga disebut sebagai variabel gitu ya. Kalau data berarti sekumpulan harga-harga atau data pengamatan yang dicatat gitu. Karena data yang kita peroleh nggak melulu tentang harga kan, bisa jadi berkaitan dengan jumlah gitu ya. Misal jumlah persediaan ketika kita mau melakukan stock opname. Kemudian apalagi eh, data laba dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika. Di sini yang pertama ada kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji. Bagaimana seharusnya? Gitu ya. Kalau kita lihat, kita evaluasi dulu nih kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji itu sebenarnya sudah berapa kali terjadi, apa yang mereka tuntut, kemudian atas dasar apa mereka melakukan tuntutan untuk kenaikan gaji tersebut. Misal ternyata dari waktu ke waktu biaya hidup semakin mahal, atau misalnya dari waktu ke waktu tidak mengalami kenaikan yang signifikan, atau misalnya karena tidak ada
penyesuaian peraturan berkaitan dengan gaji para buruh yang diperbarui. Seperti itu. Dan yang kedua, perekonomian Indonesia tidak efisien, gitu ya. Kalau ada yang menyatakan perekonomian Indonesia tidak efisien, harus detail, gitu ya, pada sektor mana nih yang efisien, gitu. Selanjutnya, penggalakan investasi di Indonesia, gitu ya. Kita melakukan penggalakan investasi nih di Indonesia, tapi dilihat investasi di sektor mana nih yang dipilih, karena kan ketika kita bicara investasi tentu banyak sektor yang melingkupinya kayak gitu. Berikut ada contoh data statistik. Di sini jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat berdasarkan jenis kendaraan bermotor ini ada mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, sepeda motor gitu ya. Kemudian di sini datanya dari 2011 hingga 2016. Kamu bisa lihat dari waktu ke waktu kecenderungannya bagaimana ya. Kalau misalnya kita lihat mobil penumpang, secara statistik dari waktu ke waktu ini mengalami apa nih? Peningkatan ya. Kemudian mobil bus itu dari waktu ke waktu juga mengalami peningkatan. Mobil barang bagaimana? Kita lihat dari waktu ke waktu juga mengalami peningkatan. Dan sepeda motor kita juga bisa lihat di sini ternyata secara signifikan juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Gitu ya. Inilah yang dikatakan sebagai data statistik. Ya, sekumpulan data gitu ya. Ketika kita butuh mau tahu nih jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, kamu harus kelompokin dulu mau jenis apa dulu nih, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, sepeda motor gitu ya. Kemudian kamu lihat, kamu mau tahu dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa gitu ya. Kebetulan di sini dari 2011 hingga 2016. Kamu mau lihat perubahannya dari waktu ke waktu bagaimana. Ternyata kenaikan signifikan itu terjadi pada jumlah sepeda motor kayak gitu ya. Namun secara keseluruhan, mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, dan sepeda motor dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Gitu. Nah, ini dapat diartikan apa nih? Ternyata kita dapat mengartikan bahwa kebutuhan akan kendaraan bermotor itu menjadi hal yang penting. Gitu ya. Sebagai alat transportasi kita. Kemudian apalagi pertumbuhan ekonomi pun bisa didorong oleh jumlah kendaraan bermotor yang meningkat gitu ya. Misalnya untuk perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, kalau kita menggunakan kendaraan tersebut, mereka bisa mendapatkan penghasilan. Penghasilan mereka dapat memiliki kontribusi terhadap negara berupa PPN dan PPNBM gitu ya. Kalau udah kena pajak barang mewah, muncul PPNBM. Kemudian, ternyata bisa jadi loh gitu ya. Semakin banyak jumlah kendaraan, tentu akan meningkatkan jumlah penjualan bahan bakar. Atau misalnya dampak negatifnya, semakin banyak gitu ya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia, tentu akan menyebabkan kemacetan, kemudian polusi udara, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan data statistik. Mereka memiliki makna dibalik dari data-data yang telah disajikan. Seperti ini. Berikutnya, ada lagi penerimaan PPN dan PPNBM serta cukai di Indonesia itu ya. Ini dua hal yang terpisah ya. Ternyata data perpajakan pun bisa kita lihat gitu ya. Cukai pun juga bisa kita lihat dari tahun ke tahun. Berikutnya apalagi? Di sini contoh data statistik berkaitan dengan harga saham dari perusahaan di bidang otomotif dan spare part gitu ya. Ini kalau kita bicara saham ada kode perusahaannya. Di sini ada 10 perusahaan. Ini harga sebelumnya, ini harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan pada hari tersebut. Kemudian ini perubahannya dan ini volumenya. Gitu ya. Ini contoh data statistik ketika kita lihat ternyata ada ASII gitu ya, Astra. Ini Astra. Kemudian kita lihat harga penutupannya ternyata 6.750 gitu ya, mengalami kenaikan atau perubahan sebesar 50 dengan volume penjualan saham atau volume saham beredarnya itu sebanyak 24.385.000
gitu ya. Kalau kita lihat lagi di sini harga-harga yang lainnya pun juga sangat bergantung pada jenis perusahaannya gitu ya, atau besar kecilnya usaha juga bisa. Kalau kita lihat asalkan perusahaannya besar ya. Kalau misalnya yang ini pras, nanti kita lihat kamu bisa cari eh, kode perusahaan yang memiliki inisial pras itu perusahaan apa gitu ya. Kok harga sahamnya hanya Rp194 aja gitu. Ya nanti kamu bisa cari tahu. Inilah yang dikatakan data statistik. Ini biasa digunakan pada bidang keuangan. Kemudian dari contoh jumlah kendaraan, kemudian PPN dan cukai, serta data statistik untuk harga saham perusahaan di bidang otomotif, ini disajikan secara tabel. Berikutnya, ketika kita lihat secara grafik, bisa seperti ini ya, teman-teman. Bisa disajikan berdasarkan grafik poligon, ada interval, kemudian ada jumlahnya berapa dari masing-masing setiap intervalnya. Inilah contoh lain dari grafik poligon. Berikutnya, untuk penggunaan statistika itu bagaimana gitu ya. Dalam bidang manajemen, di sini biasa digunakan untuk menghadapi masalah pertama itu berkaitan dengan penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Yang kedua, penentuan jumlah persediaan barang, kemudian barang dalam proses, dan barang jadi, untuk melihat bagaimana distribusi dari setiap proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian evaluasi produktivitas karyawan, gitu ya, dari waktu ke waktu gimana nih karyawannya dinilai gitu ya, per 3 bulan atau per 6 bulan atau bisa juga per 1 tahun. Produktivitasnya mengalami peningkatan atau penurunan, itu harus dievaluasi. Kemudian evaluasi kinerja perusahaan gitu ya. Evaluasi kinerja perusahaan itu bagaimana dari waktu ke waktu gitu ya. Apakah mengalami peningkatan? Contohnya dari sisi penjualan, penjualannya meningkat. Kemudian dari sisi keuangan, apakah mengalami laba yang meningkat juga gitu ya. Atau misalnya dari sumber daya manusianya, apakah SDM-nya ini sudah unggul gitu ya, sehingga sangat kecil terjadinya kegagalan produksi diakibatkan kelalaian karyawan gitu. Kemudian akuntansi di sini berkaitan dengan penentuan standar audit barang dan jasa, berkaitan dengan stock of name gitu ya. Tadi saya sudah sempat singgung ketika kita melakukan penilaian berupa audit gitu ya, biasanya kita melakukan stock of name berkaitan dengan barang yang kita miliki. Yang kedua, penentuan depresiasi barang atau penentuan penyusutan untuk barang yang kita miliki, serta yang ketiga adalah berkaitan dengan analisis rasio keuangan perusahaan. Biasanya berkaitan yang paling umum adalah berkaitan dengan standar audit, depresiasi dan analisa rasio keuangan. Namun, terlepas dari 3 hal ini, sebetulnya kita bisa melakukan analisa seperti harga saham, gitu ya, dari waktu ke waktu. Kemudian, apakah perusahaan ini memberikan dividen dari waktu ke waktu. Dan misalnya kita lihat juga apakah perusahaan ini mengalami laba dari waktu ke waktu. Biasanya disajikan ringkasan dari laporan keuangan selama 5 periode terakhir gitu ya, kalau kita melihat data statistik. Namun kalau kita menilai di dalam laporan keuangan, biasanya hanya disajikan 2 tahun terakhir saja. Gitu. Berikutnya, kita akan melihat dari bidang pemasaran. Ternyata pemasaran juga membutuhkan data statistik untuk penelitian dan pengembangan produk. Gitu ya, beberapa dari teman-teman mungkin pernah merasakan ada yang kayaknya kemarin ada produk ini deh ya, gitu ya, tapi kok sekarang udah nggak ada lagi, gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Misalnya dari penjualan, gitu ya, barangnya laku nggak nih di pasaran, gitu ya. Kalau misalnya nggak laku, ditarik dulu deh, kita lakukan penelitian dan pengembangan produk lebih lanjut. Dan menilai apakah yang menyebabkan produk ini gagal diterima di pasar gitu ya. Yang kedua, analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Di sini kamu bisa melihat ketika kamu mau melakukan penjualan sebuah produk, kamu harus lihat potensi pasarnya ada enggak.
terus siapa aja gitu ya yang menjadi target pasar kita. Ini salah satu bentuk segmentasi, apakah anak SD, SMP, atau SMA, ataukah remaja, atau dewasa, atau bisa jadi eh, dari sisi ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas. Gitu. Ramalan penjualan, kamu bisa melakukan estimasi atau ramalan penjualan dari waktu ke waktu berdasarkan data periode sebelumnya. Kemudian yang keempat berkaitan dengan aktivitas kegiatan promosi penjualan. Gitu ya. Gimana nih kalau misalnya udah dilakukan promosi penjualan, apakah ada kenaikan atau enggak? Itu harus disajikan secara data sebelum dilakukan promosi dan sesudah dilakukan promosi untuk melihat dan mengevaluasi apakah kegiatan promosi ini berjalan dengan efektif atau tidak gitu ya. Kemudian dari sisi keuangan. Kalau dari sisi keuangan di sini misal berkaitan dengan potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga dan reksadana, tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi, analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha serta analisis resiko setiap usaha. Seperti itu. Berikutnya ketika kita lihat yang lain, ternyata bidang ekonomi itu ada yang namanya ekonomi pembangunan dan salah satu laginya adalah agribisnis gitu ya. Yang ini kita jarang dengar gitu ya, tapi ada bidang studi yang mempelajari ini. Untuk ekonomi pembangunan, statistika ini diperlukan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga, kemudian pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan, dan yang ketiga adalah indeks harga konsumen dan perdagangan besar gitu ya, karena ekonomi pembangunan berarti untuk menilai bagaimana sih ekonomi di sebuah negara ini dapat dilakukan sebagai salah satu media pembangunan menjadikan negara lebih kuat lagi. Nah, di sini yang pertama kita tahu bahwa kalau ekonomi pembangunan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya, inflasi dan suku bunga, kemudian pertumbuhan penduduk gitu ya. Semakin banyak penduduknya, ekonominya sebagaimana nih gitu ya, dan tingkat penganggurannya juga sangat berpengaruh gitu ya. Semakin banyak penduduk, tingkat penganggurannya gimana gitu ya, dan tingkat kemiskinannya seperti apa. Apakah nanti ekonomi pembangunannya dapat tercapai atau tidak. Dan yang ketiga adalah indeks harga konsumen dan perdagangan besar berkaitan dengan indeks harga dari barang-barang konsumsi oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Dan terakhir adalah agribisnis. Di sini agribisnis ini berkaitan dengan analisis produksi tanaman, kemudian ternak, ikan, dan kehutanan, serta kelayakan usaha dan skala ekonomi, manajemen produksi agribisnis, serta analisis ekspor dan impor untuk produk pertanian. Ya, jadi inilah yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan dan agribisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis data statistik. Di sini ada yang pertama, kita lihat dulu statistika ini memiliki dua jenis data, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Ketika kita bicara jenis statistika berbentuk statistika deskriptif, kita membahas tentang penyajian data, gitu ya. Tadi datanya disajikan secara tabel atau grafik berdasarkan skala interval, gitu ya, atau yang lainnya. Kemudian ada ukuran pemusatan data. Biasanya teman-teman sering dengar istilah rata-rata gitu ya. Penghasilan pegawai yang bekerja di DKI Jakarta adalah sekian gitu ya. Atau misalnya rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia setiap provinsinya adalah 1% setiap tahun kayak gitu ya. Itu salah satu bentuk yang dikatakan sebagai ukuran data. Ukuran pemusatan data. Contohnya tadi rata-rata. Atau misalnya kamu sering juga dengar median. Atau misalnya sering juga dengar yang namanya modus. Itu kan salah satu bentuk ukuran pemusatan data. Kemudian ada ukuran penyebaran gitu ya. Terus ada angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Gitu. Inilah yang dikategorikan sebagai statistika deskriptif gitu ya. Ketika kita bicara angka indeks berarti indeks yang menggambarkan suatu perubahan dari waktu ke waktu. Ketika kita bicara deret berkala ini data disajikan dari waktu ke waktu. Biasanya antara 5 sampai 10 tahun atau bahkan ada juga yang 20 sampai 30 tahun masih disajikan datanya.
gitu. Tujuannya apa? Tujuannya salah satunya untuk menggambarkan, oh ternyata perusahaan itu dari waktu ke waktu kondisinya seperti ini ya. Atau misalnya dari sisi akhir yang akan dicapai, kita bisa melakukan peramalan atau estimasi berkaitan dengan kondisi yang akan datang. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan statistika inferensial. Di sini statistika inferensial itu akan membahas tentang probabilitas, peluang ya. Kalau dulu kamu sering dengarnya peluang, probabilitas, dan teori keputusan. Kemudian metode sampling gitu ya, karena kita dalam statistika ini kadang nggak semua populasi kita ambil gitu ya, jadi hanya berupa sampel-sampel aja. Nanti kita bedakan apa sih populasi dan apa yang dikatakan sebagai sampel. Terus teori pendugaan, pengujian hipotesis, regresi dan korelasi, serta statistika non-parametrik. Ya, inilah bidang kajian dari jenis-jenis statistika. Statistika ini, ingat ada dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kalau deskriptif berupa bagaimana penyajian data, ukuran pemusatan dan penyebaran data, angka indeks, dan derek berkala. Sedangkan untuk statistika inferensial, dia sudah masuk ke level yang lebih tinggi. Kita akan menilai bagaimana sebuah probabilitas dan teori pengambilan keputusan, bagaimana kita dalam melakukan sampling, bagaimana kita melakukan pendugaan, bagaimana kita melakukan pengujian hipotesis atau pengujian atas dugaan yang kita lakukan. Kemudian kita akan membahas tentang regresi dan korelasi. Regresi itu bagaimana sesuatu mempengaruhi sesuatu yang lain. Misal harga mempengaruhi penjualan gitu ya, itu regresi. Dan korelasi bagaimana sesuatu itu memiliki sebuah hubungan gitu ya. Tadi harganya memiliki pengaruh terhadap penjualan, dan bagaimana juga kalau dari sisi korelasi hubungan antara harga dan penjualan itu gitu ya, itu contohnya. Serta statistika non parametrik gitu, ini nanti dipelajari sepertinya setelah UTS. Selanjutnya, untuk populasi dan sampel, ketika kita lihat di sini populasi merupakan sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Gitu ya, ini nih contoh berkaitan dengan populasi. Kalau populasi kamu lihat jumlahnya banyak. Tetapi kalau sampel, di sini dikatakan sampel suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Gitu ya. Ini populasi, ini sampel. Ketika saya mau melihat gitu ya, bagaimana kemampuan teman-teman mahasiswa yang mengikuti perkuliahan statistika bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah dari sisi kemampuan berhitung. Ya, kalau misalnya saya mau teliti, berarti populasi saya adalah semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika bisnis. Saya harus ambil semua datanya, itu dikatakan populasi. Tetapi ketika saya melakukan sampling, gitu ya, saya ingin melihat kemampuan berhitung teman-teman mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengantar statistika bisnis, tetapi dengan sampel dari kelas akuntansi B, gitu ya, itu contohnya ya, hanya satu kelas saja, kayak gitu, itu namanya sampling. Berikutnya, kita lihat lagi. Di sini kita akan mempelajari jenis-jenis data. Data itu terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, dia sifatnya deskriptif ya. Tetapi kalau kuantitatif, dia berupa angka-angka. Kuantitatif berarti terkuantitatif, terbilang, ada angkanya di dalamnya gitu ya. Ingat, data itu ada kualitatif sama kuantitatif. Kalau kita lihat yang kualitatif seperti apa? Jenis kelamin, warna kesayangan gitu ya, Mejiku Hibiniu contohnya, terus asal suku, Jawa, Sunda, Sumatera, dan seterusnya. Kemudian data kuantitatif ini terbagi menjadi dua. Ya, kalau kualitatif tadi dia sifatnya deskriptif gitu ya, jenis kelamin, warna kesayangan, kayak gitu. Tetapi kalau data kuantitatif berupa angka, di sini terbagi menjadi dua jenis nih, ada data diskrit sama data kontinu. Ketika kita lihat contoh dari data diskrit, di sini ada jumlah mobil, jumlah staf, sama jumlah TV. Kalau data kontinu seperti berat badan, jarak kota, luas rumah, ya berarti kontinu ini ada sesuatu yang
dalam bentuk skala pengukuran kayak kilogram, meter, meter persegi, dan seterusnya. Ya, tetapi kalau diskrit dia sifatnya jumlah, ya, jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kita kenal juga yang namanya variabel. Di sini variabel adalah karakteristik yang menghasilkan pengukuran. Contohnya diameter pipa adalah variabel karena diameter bisa menghasilkan pengukuran. Berikutnya adalah untuk jenisnya, yang di sini pertama jenis variabel untuk bentuk data kualitatif ada dikotomus sama polikotomus. Dikotomus berarti variabel ini hanya menghasilkan pengukuran berupa dua kategori aja gitu ya. Contohnya jenis kelamin cuma dua kan, laki-laki dan perempuan. Berarti dikotomus. Selanjutnya untuk polikotomus di sini adalah variabel yang hasil pengukurannya bukan angka yang terdiri dari banyak kategori. Gitu ya, pekerjaan mahasiswa lulusan program studi akuntansi. Contohnya, kita sebagai lulusan program studi akuntansi bisa bekerja apa aja gitu ya. Pertama jadi accounting, yang kedua jadi auditor, yang ketiga jadi konsultan, yang keempat jadi wirausaha, yang kelima jadi apa lagi? Jadi ASN gitu ya. Jadi variabel yang dihasilkan itu banyak ya dari pengukuran pekerjaan mahasiswa lulusan program studi akuntansi. Ya, jadi kalau dikotomus cuma dua kategori, tapi kalau polikotomus dari satu variabel ini menghasilkan banyak kategori. Gitu ya. Selanjutnya untuk yang variabel kuantitatif, di sini untuk variabel kuantitatif ada yang namanya diskrit sama kontinu ya tadi. Yang dikatakan diskrit adalah variabel yang hasil pengukurannya berbentuk angka dan merupakan bilangan diskrit. Gitu ya, tadi contohnya jumlah barang. Tetapi kalau misalnya yang kontinu, variabel yang hasil pengukurannya berbentuk angka dan merupakan bilangan yang sifatnya kontinu. Contohnya ketebalan pipa. Dan di sini jenis-jenis variabel berdasarkan fungsi yang teman-teman harus ingat adalah variabel bebas dan variabel tak bebas. Di mana variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain, tetapi kalau variabel tak bebas adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Contoh ketika kita lihat harga, promosi, dan kemasan berpengaruh terhadap penjualan. Berarti harga, promosi, dan kemasan adalah variabel bebas. Penjualan merupakan variabel yang tak bebas. Karena variabel yang tak bebas ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Gitu ya, penjualan dipengaruhi oleh variabel harga, promosi, dan kemasan. Begitu juga laba. Laba berpengaruh terhadap jumlah modal. Gitu ya, semakin besar laba, jumlah modal atau ekuitas kita juga akan semakin besar. Laba menjadi variabel bebas, jumlah modal menjadi variabel tak bebas. Serta yang terakhir contohnya adalah ukuran pemusatan data ya, berkaitan dengan ukuran perusahaan. Biasanya kita lihat ukuran perusahaan berpengaruh terhadap laba. Misal besar kecilnya perusahaan itu pasti labanya juga pengaruh gitu ya. Perusahaan kecil pasti labanya kecil gitu ya. Perusahaan besar pasti labanya besar. Nah, apakah betul seperti itu? Gitu ya. Tetapi karena kita masih menduga, kita bisa menilai ukuran perusahaan berpengaruh terhadap laba. Maka di sini ukuran perusahaan menjadi variabel bebas, sedangkan variabel tak bebasnya adalah laba yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Gitu. Ukuran perusahaan sendiri diukur berdasarkan apa? Total aset yang dimiliki perusahaan. Seperti itu ya, contohnya antara variabel berdasarkan fungsi, yaitu variabel bebas dan tak bebas. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang sumber data statistik. Sumber data itu ada data primer dan data sekunder, di mana data primer ini diperoleh secara langsung, misal melalui wawancara, kemudian bisa juga wawancara tidak langsung, kita mengirimkan daftar pertanyaan, nanti narasumber kita menjawab berdasarkan pertanyaan tersebut secara tertulis. Kemudian ada pengisian kuesioner, biasanya kamu diminta untuk melakukan survei pada saat mengikuti seminar gitu ya.
di awal maupun di akhir itu salah satu bentuk kuesioner, berarti datanya data primer ya, dan observasi atau pengamatan secara langsung. Berikutnya ada juga data sekunder. Kalau data primer, tadi datanya kita peroleh secara langsung, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Tetapi kalau data sekunder, di sini datanya sudah tersedia, gitu ya, secara informasi kita sudah dapat mampu memperolehnya tanpa kita harus mencari tahu lebih banyak, gitu ya, karena dia datanya udah tersaji nih. Contoh ketika teman-teman mau lihat data di BPS, Badan Pusat Statistik, kemudian mau melihat data yang berasal dari Bank Indonesia, World Bank, FAO, IDX, dan lain-lain, gitu. Termasuk ketika kamu melakukan penelitian, kemudian datanya menggunakan laporan keuangan yang berasal dari Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Berarti kamu tinggal download deh laporan keuangannya. Seperti itu ya. Jadi kalau data di sini data primer sama data sekunder. Kalau primer kita cari tahu dulu sendiri, wawancara, kemudian observasi, pembuatan kuesioner, dan lain sebagainya, bertemu langsung dengan pihak manajemen perusahaan, memperoleh data dari perusahaan tersebut, itu salah satu bentuk data primer. Tapi kalau data sekunder, dia datanya sudah tersedia, kamu bisa cari secara langsung, misalnya melalui Google, dan seterusnya. Gitu. Berikutnya berkaitan dengan skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada 4 jenis. Yang pertama ada nominal, yang kedua ada ordinal, yang ketiga ada interval, dan rasio. Ketika kita lihat skala nominal, di sini angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Misal, pria itu dilabelkan dengan angka 1, wanita dilabelkan dengan angka 2. Kemudian ada angka ordinal. Angka ordinal ini merupakan angka yang mengandung pengertian tingkatan. Ranking 1, 2, dan 3, di mana ranking 1 ini menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Kemudian ada lagi skala interval. Interval ini mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Misal, saham yang prospektif, gitu ya, saham yang memiliki prospektif ini adalah dapat dipercaya memiliki nilai yang menjanjikan, gitu ya, adalah yang memiliki harga antara 5.438 sampai 6.750 gitu. Tetapi kalau untuk saham yang prospektif, gitu ya, bedakan antara sangat dan prospektif saja. Di sini ternyata yang prospektif itu antara 4.127 sampai dengan 5.438. Dan yang terakhir adalah skala rasio. Di sini angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh, pada tahun 2012, inflasi Indonesia 4,3% dan inflasi di Amerika Serikat adalah 2,069%. Maka inflasi di Indonesia 2,08 kali dari inflasi di Amerika Serikat. Gitu ya. Jadi di sini ada skala pengukuran, nanti akan berguna sampai teman-teman menyusun skripsi, jangan sampai salah. Ada skala nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. Berikutnya kita akan melihat beberapa alat bantu belajar. Tadi sudah disinggung, alat bantu belajarnya berupa kalkulator. Ya. Kemudian kalau mau menggunakan Excel sebagai opsi lain ketika data-data yang diperoleh atau yang akan dikerjakan dalam jumlah yang relatif banyak. Nah, ini contoh grafik statistik ya yang telah dibuat oleh BPS. Contohnya ada pertumbuhan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu disajikan seperti ini. Kemudian penjualan mobil dan motor gitu ya dari tahun 2015, 16, 17, dan 18. Yang merah dibilang penjualan mobil, kemudian yang biru sebagai penjualan sepeda motor. Kalau kita lihat penjualan sepeda motor ini cenderung meningkat sejak tahun 2017 gitu ya, sebelumnya menurun. Kemudian ada Purchasing Management Index dan pertumbuhan sektor industri pengolahan gitu ya. Di sini berkaitan dengan pengolahan makanan gitu ya contohnya. Kemudian apalagi? Kalau kita lihat selanjutnya ada penjualan online gitu ya, tapi ini datanya hanya 2017 dan 2018. Kalau kita lihat di sini tahunan gitu ya.
kemudian ini per triwulan atau setiap 3 bulan, dan yang sebelah sini ini data selama 1 tahun, yaitu 2018 dari Januari sampai Desember. Bagaimana nih pertumbuhannya gitu ya. Di sini ada datanya dari warna-warna yang disajikan ini ternyata memiliki makna apa. Oh, ternyata biru dongker untuk elektronik, orange untuk personal care and cosmetic gitu ya, dan seterusnya. Terus penjualan online apalagi di sini, eh ini masih sama ya gambarnya, mohon maaf ke copy 2 kali. Berikutnya apa lagi? Di sini untuk tingkat pengangguran terbuka gitu ya, dari tahun 2018, mohon maaf, dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Yang ada di kota dan ada di desa, tingkat pengangguran terbukanya pasti lebih banyak yang ada di kota ya, gitu. Namun kita lihat dari tahun ke tahun gimana nih kondisinya gitu ya. Oh, ternyata tahun terbanyak itu di tahun ke 2015 ya, sangat tinggi tingkat pengangguran terbukanya. Kemudian apalagi kontribusi pertumbuhan jumlah tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi. Nah, ini sektor ekonomi nih contohnya kalau kita lihat dari jasa keuangan, transkomunikasi, perdagangan, konstruksi LGA, industri tambang serta pertanian, ada beberapa yang sifatnya minus gitu ya, kontribusi pertumbuhan jumlah tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian dan sektor jasa. Seperti itu. Gitu deh jadinya ya, berkaitan dengan pengantar statistika yang kita bahas hari ini. Dan sebenarnya lebih banyak mana sih Bu yang sering disajikan oleh pemerintah? Ya, pemerintah berdasarkan model yang kita lihat terakhir ini, mereka lebih senang menggunakan gambar gitu ya, menggunakan gambar-gambar seperti ini. Dan untuk case-nya nanti teman-teman bisa pelajari berdasarkan laporan statistika sebagai bahan rujukan ketika kita mempelajari lebih lanjut bagaimana sih penyajian data, kemudian statistika itu sepenting apa dalam kehidupan kita, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Gitu ya. Baik, demikian untuk pembahasan materi kali ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.